Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang kalau di Indonesia Barat saat ini sudah pukul 14:05 ya Bapak Ibu. Pada siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu secara virtual melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting ini. Kemudian selawat dan salam ke ruh Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa kembali bersama kami Komunitas Belajar Guru Progresif Indonesia bekerja sama dengan Komunitas Belajar Guru Inovator Indonesia yang ketua kombelnya adalah narasumber kita sendiri pada siang hari ini, yaitu Mas Indra Permana, SPDGR. Pada siang yang berbahagia ini, Bapak Ibu semua, seperti biasa, kita akan melaksanakan webinar berbagi praktik baik, yang pada kesempatan ini judulnya adalah tips trik lolos validasi, tips trik cepat dan tepat lolos validasi untuk mendapatkan sertifikat aksi nyata PMM. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu semua dipersilakan untuk ikut serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jangan pernah tinggalkan dirinya. Recording. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat. Baik Bapak Ibu semua, saya lihat di sini sudah pada semangat ya Mas Indra, walaupun lagi puasa. Ini Mas Indra juga gimana kabarnya? Sehat Mas Indra? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ini Mas Indra jauh-jauh nih kita undang dari Lemah Habang. Lemah Habang ya Mas ya? Iya, dari Cirebon Cirebon itu Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ya, Mas Indra ini merupakan Bapak Ibu semua menjadi narasumber kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mas Indra Permana SPDGR merupakan salah seorang guru penggerak dan merupakan ketua komunitas belajar guru inovator Indonesia. Bapak Ibu yang belum follow, jangan lupa di follow ya di aplikasi PMM-nya. Kemudian juga merupakan guru konten kreator.
Nanti Bapak Ibu bisa tuh nanti mungkin di-share sama Mas Indra untuk YouTube-nya, kanal YouTube-nya Mas Indra. Kemudian Mas Indra juga merupakan Master Hypnoteaching dan Hipnosis. Nah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Bapak Ibu semua, kita akan mengulas beberapa hal mengenai aksi nyata PMM. Mungkin hal ini bukan hal baru bagi Bapak Ibu semua. Setiap ada kegiatan, saya lihat setiap ada kegiatan pelatihan pembuatan aksi nyata PMM, itu beda narasumber, beda pula tips dan triknya, beda caranya. Nah, pada siang hari berbahagia ini, kita akan berbagi praktik baik bersama Mas Indra Permana, yang telah menyelesaikan dan mendapatkan 31 sertifikat aksi nyata PMM. Wah, banyak sekali ya Bapak Ibu. Kita untuk mendapatkan satu aja sudah sudah asam urat dibuatnya. Jadi Mas Indra sudah dapat menyelesaikan 31 aksi nyata sertifikat aksi nyata PMM. Bagaimana tips dan triknya? Bagaimana cara agar mendapatkan sertifikat ini tanpa harus mungkin terlalu susah payah, atau kalaupun susah payah tidak terlalu menguras tenaga Bapak Ibu semua, mari kita ikuti kegiatan webinar ini sampai selesai. Di dalam ruang Zoom ini saya lihat wajahnya tidak wajah-wajah lama ya, banyak yang sudah menjadi eh, peserta tetap dari Kombel Guru Progresif Indonesia. Ada Pak Jemiadi juga ini, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Ya, ada Ibu Neti, ada Ibu Yuliana, dan lain sebagainya. Ada Ibu Hotmaida juga. Nah, kita hari ini ada Ibu Siti Robea juga ya. Kita hari ini online dari Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu semua, tanpa memperpanjang waktu lagi, Bapak Ibu dipersilahkan untuk menghidupkan kameranya dan menghidupkan mikrofon jika diminta oleh narasumber kita. Kepada Mas Indra Permana, SPD GR, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Kolis. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang menjelang sore pada hari ini kita masih diberikan kekuatan Bapak Ibu untuk menjalankan kegiatan webinar ini, dan tentunya di sini kita bertepatan dengan di bulan puasa Bapak Ibu. Alhamdulillah saya juga lihat Bapak Ibu sangat masih semangat ya Bapak Ibu, walaupun kita kondisi sedang berpuasa. Baik, mohon maaf Bapak semuanya, sebelumnya saya izin di sini mungkin banyak senior dari saya izin di sini bukannya untuk menggurui, tetapi di sini kita bersama-sama belajar, dan memang apa yang sudah saya lakukan nanti mungkin di sini saya akan meng-share, memberikan pengalaman mengenai bagaimana caranya kita membuat suatu aksi nyata, tentunya dengan adanya tips dan trik ya Bapak Ibu, supaya nanti ketika kita mengupload, jadi untuk meminimalisir aksi nyata kita agar lolos validasi. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu, sebentar ya, saya izin share dulu. Stay tuned. Sebentar Bapak Ibu-nya.
Mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat belum Bapak Ibu semuanya? Sudah terlihat, Mas. Sudah. Alhamdulillah udah Pak. Sudah terlihat Pak. Sudah Pak kelihatan Belum Pak. Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, Bapak Ibu, di sini tadi Mas Koli sudah memperkenalkan ya. Tidak salah juga saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semuanya. Nama saya Indra Pramana. Belum, saya belum dan Mohon maaf, Mas. Tolong suaranya dihidupin. Suaranya belum keluar, Mas. Cek, sudah jelas Mas suaranya? Halo. Sudah Mas, sudah masuk. Oke. Baik, Bapak Ibu. Suaranya Pak. Ya, tadi mohon maaf Bapak Ibu ada trouble sedikit. Tadi jaringannya nge-lag sayanya. Baik, tadi Mas Koli sudah memperkenalkan, tapi tak salah juga Bapak Ibu ya, saya memperkenalkan kembali. Nama saya Indra Pramana. Kebetulan saya berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Di sini rata-rata dari mana Mas Kolis? Kalau peserta kita ini tersebar dari seluruh Indonesia nih, Mas Ya. Indra. Banyak juga dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Nah, kalau mayoritasnya saya cek tadi dari Sumatera Utara, sama Sumatera Barat. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, dari Sumatera. Kebetulan di sini juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Kolis. Kebetulan saya berkenalan dengan sama Mas Kolis itu dari ya dunia maya juga ya Mas ya. Dunia maya, Iya, ya, betul. kenalan dan sebagainya, ya kita juga sharing-sharing dan sebagainya. Nah, tentunya Bapak Ibu di dalam pembuatan aksi nyata, ya memang untuk sekarang memang ini Bapak Ibu ya, lumayan lama Bapak Ibu untuk muncul sertifikatnya. Kenapa? Karena memang kemarin-kemarin itu kami ya tim validator itu sedang bimtek Bapak Ibu mengenai aksi nyata yang memang yang masuk sangat banyak sekali Bapak Ibu. Nah, berarti di sini dengan adanya masuk banyak sekali aksi nyata yang Bapak Ibu kirimkan ataupun upload pada platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ akhirnya para validator kewalahan Bapak Ibu. Nah, sehingga disitulah muncul perekrutan yang baru ya, sehingga lumayan banyak juga. Kemarin itu dari 230.000 kalau tidak salah. Nah, yang diterima hanya 1.200-an dari seluruh Indonesia sebagai penelaah aksi nyata. Nah, insya Allah ini info Bapak Ibu ya. Nanti untuk Bapak Ibu yang memang sudah 2 bulan ataupun mungkin ada yang 3 bulan yang belum validasi, insya Allah bulan ini ya paling telat-telatnya April awal bulan sudah selesai semuanya aksi nyata Bapak Ibu yang sudah di-upload ya. Insya Allah sudah selesai semuanya dan semuanya. Tinggal tunggu saja barangkali aksi nyata yang memang Bapak Ibu masih statusnya validasi. Baik Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini kita akan bagaimana caranya Bapak Ibu tips dan trik tuntas ya. Sebenarnya tidak tepat juga sih Bapak Ibu ya. Mungkin lebihnya tepat mungkin ya. Tepat bagaimana caranya kita mungkin membuat aksi nyata ya. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum kita ke aksi nyata ya mungkin di sini Bapak Ibu semuanya sudah paham ya menu-menu di platform Merdeka Mengajar, tetapi tidak salahnya sedikit di sini saya menjelaskan ulang Bapak Ibu ya. Nah, karena memang di sini ada beberapa fitur-fitur terbaru yang memang harus kami ya memberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya sehingga nanti Bapak Ibu paham fitur-fitur apa saja yang memang
terbaru. Nah, di sini akan webinar pada kali ini. Nah, di sini kita mengetahui lebih jauh mengenai PMM, kemudian tips lolos validasi aksi nyata, kemudian berbagi praktik baik. Di sini kita akan praktek Bapak Ibu bagaimana membuat suatu umpan balik yang membangun. Nah, ya. Jadi kebanyakan memang di antara kita itu jadi di dalam aksi nyata itu Bapak Ibu sebenarnya hanya ada dua Bapak Ibu, ya. Tiga mungkin. Yang pertama adalah dokumentasi Bapak Ibu. Itu yang sangat wajib, dokumentasi, ya, dokumentasi yang memang harus Bapak Ibu wajib ada, ya, seperti foto-foto ataupun file-file ataupun berkas-berkas kalau misalkan seperti perencanaan pembelajaran, kemudian seperti membuat modul ajar dan sebagainya. Nah, itu termasuknya dokumentasi Bapak Ibu, ya. Terus yang kedua adalah umpan balik, ya, umpan balik. Nah, umpan balik ini memang wajib juga harus ada di dalam pembuatan aksi nyata. Terus yang ketiga mungkin boleh ditambahkan dengan refleksi, ya. Sebenarnya untuk materi-materi itu kan biasanya ada materi-materi, ya, di awal-awal itu tidak wajib Bapak Ibu sebenarnya. Yang wajib adalah dokumentasi dan umpan balik dan refleksi. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini apa itu platform Merdeka Mengajar? Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, ini PMM sudah digalakkan Bapak Ibu, ya, dari tahun-tahun ke belakang. Nah, tentunya di sini di dalam platform Merdeka Mengajar, di sini adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar dan berkarya lebih baik lagi. Nah, tentunya di sini untuk mengajar adalah kegiatan belajar mengajar, kemudian belajarnya adalah pengembangan diri Bapak Ibu semuanya sebagai guru, kemudian berkarya adalah mencari dan berbagi inspirasi. Nah, ini adalah salah satunya Bapak Ibu, kita webinar ini kita berkarya, nah, mencari inspirasi dan berbagi. Kemudian di sini untuk penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh PMM. Nah, di sini platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin banyak juga Bapak Ibu, ya, yang Bapak Ibu yang memang mengajar notabene itu ada di Indonesia, mungkin bagian-bagian yang memang belum terjamah, ya, oleh pemerintah dari Kemendikbud ataupun Dinas Pendidikan. Nah, dengan adanya tujuan platform Merdeka Mengajar ini bisa tersampaikan, ya, bisa langsung tersampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu bisa mengakses, ya, informasi-informasi mengenai kurikulum Merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu kan kemarin kalau tidak salah ini Bapak Ibu banyak sekali yang share Bapak Ibu, ya, tentang info bahwasanya adanya kurikulum nasional, ya, kurikulum nasional. Nah, bahwasanya banyak yang memprediksikan bahwa ternyata kurikulum Merdeka diganti menjadi kurikulum nasional. Itu salah besar Bapak Ibu. Ini hanya info saja Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka tetap, ya, Bapak Ibu, tetap kurikulum Merdeka dan tidak diganti lagi. Dan mungkin kalau kita pikir Bapak Ibu semuanya, tidak mungkin lah masa istilahnya pemerintah sudah membiayai besar dengan adanya kurikulum Merdeka, ya, banyak sekali terobosan-terobosan dan sebagainya, dan seperti adanya seperti guru penggerak itu adalah salah satu yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, kemudian PMM dan sebagainya, dan masih banyak lagi terobosan-terobosan baru dari Kemendikbudristek untuk membuat suatu terobosan di dalam Merdeka Belajar ini. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu kita mundur. Dan nah, di sini Bapak Ibu semuanya, jadi kurikulum Merdeka ini ditetapkan Bapak Ibu di bulan Maret, bulan ini rencananya, ya. Karena sekarang di seluruh Indonesia ini kurang lebih 80% ini yang menggunakan kurikulum Merdeka, ya. Jadi yang menggunakan kurikulum Merdeka di seluruh Indonesia sekolah-sekolah itu 80%. Dari tingkat SD, SMP sampai SMA ataupun SMK. Itu 80%. Dan 20%-nya itu belum, ya, belum menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, sehingga tahun ini, ya, tepatnya tahun ini
kemarin masih rencana bulan Maret diusahakan sudah selesai semuanya. Jadi yang 20% itu diusahakan mendaftar menjadi kurikulum merdeka sekolahnya. Nah, sehingga jadi 100% lah sudah pada tahun ini, sehingga ditetapkanlah kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi barangkali Bapak Ibu menganggap, wah ganti lagi, sehingga kita sebagai ya, banyak sekali pergantian kurikulum. Yang memang ya notabene kita mengajar dan mendidik murid-murid kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini halaman utama pada PMM Bapak Ibu. Nah, di sini di beranda ini ada halaman beranda, kemudian ide praktik, kemudian halaman kelas, halaman info terkini dan halaman akun. Nah, di sini di dalam halaman beranda Bapak Ibu, di sini biasanya muncul berbagai informasi, ya, informasi kemudian berita-berita dan sebagainya. Ataupun biasanya kalau ada pelatihan mandiri yang update, ya, yang muncul itu biasanya itu yang terbaru launching itu akan muncul di beranda kita Bapak Ibu. Nah, kemudian ide-ide praktik ini biasanya berupa video, ya, ide praktik ataupun misalkan mungkin seperti tulisan-tulisan di sini muncul nanti ada ketika kita klik ide praktiknya di situ di seluruh Indonesia tentunya. Dan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa kalau misalkan Bapak Ibu membuat kelas, ya. Nah, kelas ini bisa misalkan murid-murid itu juga bisa dimasukkan. Kemudian info terkini. Nah, tadi info-info juga biasanya ya info ataupun berita juga di sini ada. Kemudian akun di sini kalau misalkan akun kita ini bisa dibuka ya Bapak Ibu. Dilihat. Nah, ini di sini biasanya akun ini isinya adalah identifikasi kita ya, identitas kita Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini nah ini yang baru Bapak Ibu. Nah, ini biasanya di sini muncul Bapak Ibu di sini. Nah, jadi ketika kita klik akun di profil kita, maka di sini akan muncul jumlah sertifikat ya pelatihan mandiri yang sudah kita selesaikan. Ya, misalkan contoh Bapak Ibu ya, saya buka yang punya saya sebentar. Saya stop dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah Mas, sudah tampil. Oke, nah ini contoh misalkan di sini di akun PMM saya Bapak Ibu. Nah, ini pelatihan mandiri, kita tinggal lihat di sini. Nah, di sini di pelatihan mandiri ini, nah Bapak Ibu di sini biasanya kita ingin melihat topik di sini Bapak Ibu tinggal klik topik ya Bapak Ibu ya. Nah, maka di sini akan muncul ya. Nanti pelatihan-pelatihan yang harus kita kerjakan nantinya sebagai pelatihan mandiri. Nah, biasanya Bapak Ibu waktu awal-awalnya di sini tidak ada urutan-urutan ya. Nah, sekarang sudah ada urutan Bapak Ibu di sini. Jadi tinggal kita bisa rekomendasi ataupun topik paling baru, paling lama dan sebagainya. Tapi kalau bisa Bapak Ibu kita rekomendasikan saja dari Kemendikbud ya. Nah, nanti di sini akan muncul. Jadi kalau rekomendasi itu awal-awal kita belajar di PMM itu harus apa dulu ya. Nah, ini kan kurikulum mereka belajar ya. Nah, tentunya di sini di dalam PMM ini Bapak Ibu wajib mengerjakan 1 sampai 5 dulu Bapak Ibu. Nanti kurikulum merdeka belajar, kemudian perencanaan pembelajaran, asesmen, KKTP. Nah, itu wajib Bapak Ibu. Nah, nanti setelah 5 itu silakan Bapak Ibu boleh mengacak mau mengerjakan yang mana saja ya. Karena ini dasar Bapak Ibu, ya dasar. Apalagi sekarang kan kita kan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu yang memang belum paham tentang kurikulum merdeka, jadi wajib di sini untuk mengikuti pelatihan diri kurikulum merdeka dan merdeka belajar. Nah, kemudian selanjutnya di sini
Nah, ini komunitas ya, komunitas apa saja, tinggal klik saja komunitas. Nanti di sini akan muncul komunitas yang Bapak Ibu ikuti ya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, nah yang ini tadi akun Bapak Ibu ya. Nah, di sini klik akun, di sini akan melihat profil kita Bapak Ibu. Nah, ketika kita klik di sini lihat profil saya, maka di sini kita akan muncul berapa banyak ya pelatihan-pelatihan mandiri dari aksi nyata yang sudah kita selesaikan. Oke, nah ini saya sudah 31 topik yang sudah saya selesaikan. Nah, kemudian apa ini kayak gini. Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke materi ya. Nah, di sini bentar. Nah, ini mudah-mudahan sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Di sini tadi langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 12 menu utama. Di dalam PMM ini dibagi menjadi 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama adalah fungsi mengajar. Nah, di sini dalam fungsi mengajar ini adalah mendukung kegiatan belajar mengajar. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini seperti dilihat di sini ada TP, ATP, kemudian ada modul ajar, di sini ada kelas, ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada fungsi belajar. Di sini wadah untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, di sini salah satunya adalah ini pelatihan mandiri, kemudian ada komunitas, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi berkarya. Nah, di sini untuk fungsi berkarya di sini kita bisa mencari karya-karya dari rekan-rekan kita se-Indonesia apa saja yang memang bisa dijadikan referensi buat kita Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa berbagi inspirasi. Nah, ini misalkan Bapak Ibu sudah punya karya nih. Ya, karya, kemudian karya itu bisa diupload. Ya, bisa berupa tulisan ataupun bisa berupa video. Selanjutnya di sini, nah di sini dalam menu pelatihan mandiri, nah di sini ada topik pelatihan, kemudian modul pelatihan, rekomendasi belajar, halaman referensi, kemudian latihan pemahaman, ada cerita reflektif, ada aksi nyata, dan ada sertifikat. Ya, nah jadi di sini dari pelatihan mandiri sudah sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Jadi pelatihan mandiri ini memang sudah disusun sedemikian rupa. Dan ini juga konsepnya seperti guru penggerak Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak guru penggerak itu ada pelatihannya secara mandiri dan ada juga secara luring. Ya, jadi nanti barangkali Bapak Ibu belum mengikuti guru penggerak bisa latihan dulu dengan adanya pelatihan mandiri di PMM. Jadi ketika sudah mengikuti guru penggerak nanti Bapak Ibu sudah tidak kaget lagi. Nah, kemudian di sini fitur topik pelatihan mandiri. Nah, di sini adanya bisa memilihkan urutan ya, tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Oke, saya next saja lanjut. Kemudian rekomendasi belajar berbasis raport pendidikan. Ini tahun kemarin ya, apa ya? Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada halaman referensi di pelatihan mandiri. Nah, di sini topiknya itu asesmen, perencanaan pembelajaran, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, jadi referensi ini apa namanya ya memang topik-topik yang memang untuk dipraktekkan Bapak Ibu. Ya, dipraktekkan. Selain kita belajar topik-topiknya, di sini kita juga adanya mempraktekkannya. Sebab kalau untuk yang topik kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar itu kan masih sifat sosialisasi Bapak Ibu ya kepada rekan guru, kepada siswa dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit Bapak Ibu mengenai platform Merdeka Mengajar. Nah, sekarang kita Bapak Ibu lanjut Bapak Ibu. Kita ke bagaimana ya Bapak Ibu kita membuat
tips dan trik aksi nyata. Nah, di sini kata Iwan Sahril, teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan dengan lebih baik lagi. Nah, betul Bapak Ibu ya, bahwasanya walaupun sekarang kita sudah di abad 21 Bapak Ibu, ya. Nah, di sini tentunya ya sudah segala sesuatu itu dengan teknologi Bapak Ibu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya seorang guru tidak akan pernah terganti, ya. Tidak akan pernah terganti. Baik, Bapak Ibu di sini dukungan implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini di dalam kurikulum merdeka tentunya pemerintah melalui Kemendikbudristek di sini adanya PMM ya, kemudian webinar, kemudian misalkan kita juga bisa helpdesk ketika kita ada gangguan-gangguan dan sebagainya di dalam menu PMM bisa tinggal klik saja nanti ada bantuan kita ajukan. Kemudian juga ada mitra pembangunan, kemudian dukungan lainnya dari Pemda, dinas, dan sebagainya. Jadi bahwasanya di dalam PMM juga Bapak Ibu kan di situ kan adanya kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi kolaborasi antara pemerintahan misalkan dengan adanya pendidikan inklusif dan sebagainya, kemudian dengan kesehatan. Nah, di situ kan ini ya Bapak Ibu ya ada ya. Nah, di sini webinar ya, di sini PMM juga Bapak Ibu ya kita bisa berbagi, kita bisa mencari ilmu ya Bapak Ibu, pengalaman dengan adanya webinar seperti ini. Nah, nanti akan kita fokuskan di PMM-nya Bapak Ibu ya. Nah, dari bagian dukungan ini, nah nanti diharapkan akan mewujudkan suatu kualitas leadership Bapak Ibu. Nah, tentunya kita adalah seorang guru Bapak Ibu, seorang guru, seorang pemimpin pembelajaran. Jadi kita yang memimpin pembelajaran, ya. Bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, di situ ya seorang guru itu hanya sebagai penuntun saja, ya, sebagai penuntun, sebagai pengarah. Nah, sehingga nanti siswa-siswa kita itu akan mengikuti alur sesuai dengan kondisi zamannya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah quality teaching. Ya, dengan metode pembelajaran kita ya. Kemudian quality learning ya dalam pembelajaran ataupun pengetahuan. Sehingga dengan adanya ketiga ini muncullah suatu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini setelah ini ya Bapak Ibu menonton dan menyelesaikan adanya, nah di dalam aksi nyata Bapak Ibu di situ kan kita sebelum mengupload aksi nyata itu kan ada pelatihan dulu ya Bapak Ibu, materi-materi. Nah, materi ini ada yang berupa video ya Bapak Ibu, kemudian juga ada buku teks. Nah, seperti itu. Nah, di sini setelah kita menonton dan menyelesaikan post-test dari tiap topik pada pelatihan mandiri, maka PTK akan diminta untuk mengunggah aksi nyatanya. Jadi kita diunggah aksi nyatanya. Nah, aksi nyata di sini bisa bentuk referensi dari pemahaman setiap topik Bapak Ibu ya. Kemudian pelatihan mandiri yang dibuat dalam beragam bentuk dan diunggah sesuai format yang dipilih. Sebagai bentuk apresiasi setiap aksi nyata yang diunggah dan telah sesuai panduan yang ditetapkan, PTK ini akan mendapatkan sertifikat ya. Nah, jadi dalam aksi nyata ini Bapak Ibu bisa mengunggah berupa file PDF. File PDF-nya itu tidak harus PowerPoint Bapak Ibu. Jadi Word juga tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting isinya sudah sesuai dengan panduan yang diminta ya oleh PMM itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai, kemudian sudah adanya validasi dari para validator dan tim penelaah, maka akan muncullah sertifikat ya sebagai penghargaan untuk kita sudah menyelesaikan materi topik pada PMM.
Nah, di sini Bapak Ibu ada tahapan dalam melaksanakan aksi nyata. Yang pertama di sini kita selesaikan modul dan post test terlebih dahulu, ya. Kemudian topik pelatihan mandiri terlebih dahulu. Nah, di sini pilih salah satu aksi nyata Bapak Ibu yang disiapkan untuk menentukan kegiatan yang ingin dilakukan. Nah, jadi kira-kira aksi nyata itu yang memang mudah dan bisa dilakukan, kemudian kira-kira cepat, ya, ketika kita untuk melakukannya atau praktiknya. Nah, kita pilih itu Bapak Ibu, ya. Jadi banyak rekan-rekan saya juga Bapak Ibu, ketika dia mau, padahal awal-awal, ya, awal-awal dia mau mengerjakan aksi nyata, jadi langsung ke topik yang terbaru, ya. Seperti yang sekarang itu topik yang terbaru itu kalau tidak salah itu yang iklim sekolah ya, yang menangani narkoba ya, tahun 2023 itu belum ada. Nah, langsung pada topik itu Bapak Ibu. Jadi makanya kita Bapak Ibu dicek dulu oleh kita Bapak Ibu ya. Tadi yang 5 topik itu ya. Jadi diklik dalam urutannya adalah rekomendasi, jangan yang terbaru. Sehingga kita untuk mengerjakannya nanti mudah. Kemudian pastikan aksi nyata yang dipilih sesuai dengan ketentuan. Ya, ketentuan nanti harus sinkron antara nanti dokumentasi kemudian aksi nyata yang kita pilih. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu. Nah, kemudian tuangkan aktivitas aksi nyata yang Anda lakukan ke dalam dokumen tertulis dalam format PDF maksimal 10 MB. Jadi kita kompres dulu kalau misalkan kita sudah membuat, terutama kalau di Canva Bapak Ibu ya, itu biasanya kalau kita di download itu kan lumayan ya, lebih dari 10 biasanya. Kita kompres dulu Bapak Ibu. Kemudian unggah lembar aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini sebagai bukti telah menyelesaikan aksi nyata. Nah, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah topik, kemudian kita sudah refleksi sudah selesai, kemudian post test sudah selesai, berarti kita tinggal unggah saja aksi nyata kita. Ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu baru hanya beberapa modul misalkan, ya. Kemudian masih ada, misalkan ini, ada 5 modul. Ternyata Bapak Ibu hanya bisa baru mengerjakan 1-2. Nah, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan lagi ke modul berikutnya, ya, karena memang sudah terkunci. Jadi syarat untuk melanjutkan ya tentunya harus bisa menyelesaikan modul sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada ini 3 langkah membuat dan menyebarkan aksi nyata Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat poster atau presentase sederhana. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sebelum melakukan aksi nyata, berarti kita bisa membuat poster dulu, misalkan ya, kita di-share ya ke media sosial dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan bukti ya Bapak Ibu bahwasanya kita sudah meng-share ya informasi mengenai aksi nyata yang akan nanti kita lakukan. Nah, ini biasanya itu aksi nyata topik 1-2 Bapak Ibu dan mereka mengajar. Memang itu sifatnya masih sosialisasi. Itu bisa kita share ya, berupa poster ataupun misalkan juga bisa berupa video. Nah, kemudian di sini yang kedua kita bisa bagikan ke grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Nah, pasti tentunya Bapak Ibu ini ya punya ada ya grup WhatsApp. Dan yang ketiga barulah kita di-uploadkan. Kalau memang sudah. Nah, di sini untuk alurnya Bapak Ibu. Nah, di sini alur validasi mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang menanyakan tadi ya, sama sekali validasi untuk aksi nyata yang saya upload pada sekarang-sekarang. Sebentar Bapak Ibu. Sekarang-sekarang. Nah, di sini Bapak Ibu harus paham alurnya. Kenapa bisa lama ya? Nah, di sini kita buat aksi nyata Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita upload. Nah, maka di sini akan adanya validasi otomatis. Nah, validasi otomatis ini awalnya adalah validasi apakah aksi nyata Bapak Ibu plagiat atau tidak, ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah lolos bukannya plagiat, maka
di sini akan masuk ke validasi oleh validator, ya. Nah, validator. Jadi kalau misalkan sudah ketahuan apa namanya itu plagiat, maka otomatis oleh sistem di situ sudah ketahuan, maka validator langsung tidak akan menelaah, langsung tidak lulus saja karena memang sudah plagiat, Bapak Ibu. Nah, maka ketika sudah terindikasi plagiat, maka langsung tidak lulus, maka langsung diperbaiki oleh Bapak Ibu, ya, agar supaya tidak terlihat plagiat, ya. Nah, kemudian ketika sudah lulus dari mesin, ya, dari otomatis di sini, maka akan divalidasi oleh validator atau tim penelaah. Nah, ketika oleh tim penelaah dan validator ini ada beberapa kejanggalan, Bapak Ibu. Contoh, kejanggalan itu misalkan dari dokumentasi tidak sesuai. Misalkan Bapak Ibu materinya itu adalah aksi nyatanya yang Bapak Ibu buat adalah kurikulum Merdeka, ya. Tetapi Bapak Ibu menguploadnya di Merdeka Mengajar. Nah, ini pasti tidak lulus Bapak Ibu, ya. Jadi tidak lulus. Nah, kemudian ataupun juga misalkan salah memberikan caption atau keterangan misalkan. Di situ Bapak Ibu Merdeka Mengajar, tetapi di situnya adalah keterangan fotonya adalah misalkan diskusi tentang perencanaan pembelajaran. Nah, itu juga adalah salah Bapak Ibu, ya. Nah, banyak di antara kita yang memang keliru di situ. Ya mungkin entah salah ketik ataupun dan sebagainya. Nah, ketika di sini tentunya di sini kita ada dua pilihan Bapak Ibu, ya. Ketika sudah ada di dalam validator, maka kita bisa banding Bapak Ibu, ya, atau diperbaiki. Kalau banding di sini kalau memang sekiranya di situ kita sudah sudah benar sesuai panduan, ini sih barangkali ada keteledoran dari tim validator atau tim penelaah, kita boleh banding Bapak Ibu, di sini banding, ya. Nah, nanti banding dilihat dulu Bapak Ibu, kita dicek sama kita apakah sudah sesuai belum umpan baliknya, apakah sudah sesuai belum dokumentasinya. Nah, kalau memang sekiranya sudah sesuai, silakan Bapak Ibu boleh banding di sini kalau sudah yakin. Nah, kita banding misalkan di sini misalkan kata-katanya aksi nyata yang sudah saya buat sudah sesuai alur, sudah sesuai panduan. Oleh karena itu, mohon sekiranya Bapak Ibu tim validator agar mengecek ulang kembali aksi nyata saya dan diluluskan sehingga mendapatkan sertifikat. Nah, itu banding Bapak Ibu, ya. Nah, banding ini jatahnya hanya 3 kali Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita banding sudah sampai 3 kali tetap banding, berarti tentunya kita harus tidak lulus dan masuk lagi ke perbaikan Bapak Ibu, ya. Kita perbaiki lagi, kita ganti lagi aksi nyatanya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah banding ataupun sudah lulus, nanti maka akan masuk ke validasi PMM Bapak Ibu, ya. Lulus validasi oleh PMM, ya. Jadi ketika sudah validator, jadi nggak langsung diumumkan lulus Bapak Ibu. Jadi langsung ke validasi platform Merdeka Mengajar dulu Bapak Ibu. Jadi dicek dulu dan sebagainya, ada tim khusus Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah diterima dan sebagainya, jadi nah barulah muncul dinyatakan Bapak Ibu lulus dan muncullah sertifikat seperti itu. Itu awalnya Bapak Ibu. Jadi terkadang kita lama banget, yang memang awal-awalnya itu cepat, sekarang lama, ya inilah prosesnya Bapak Ibu. Apalagi sekarang sudah banyak sekali Bapak Ibu yang mengupload, ya, aksi nyata. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah sertifikatnya keluar. Nah, ketika Bapak Ibu yang sekarang diupdate itu nanti tampilannya beda Bapak Ibu. Waktu itu kan di sini kan gambar, ya Bapak Ibu, ya, PNG atau JPG, ada 2 yang diunduh. Nah, ketika sekarang silakan Bapak Ibu yang belum di-upgrade, ya, di Play Store, di-update dulu Bapak Ibu, ya, atau di-upgrade sehingga ke aplikasi yang terbaru. Nah, nanti tampilannya akan mendapatkan terbit sertifikat. Oke, sebentar ya, saya tampilkan dulu Bapak Ibu.
Mas Holi, saya sampai berapa ini? Jadwal kita sampai pukul 16.00 ya, Mas. 16 ya. Nanti kita Oke. perbanyak diskusi aja. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang sudah saya update Bapak Ibu. Misalkan perencanaan pembelajaran dan sertifikat. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti tampilannya adalah terbitkan sertifikat nantinya Bapak Ibu. Ya, bukan unduh lagi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang memang belum ini coba dicek. Yang sudah ada sertifikat tahun 2023-nya dicek. Nanti tinggal di sini terbitkan sertifikat. Nah, nanti ketika sudah terbitkan sertifikat, maka tampilannya Bapak Ibu tidak dua lagi, tadi kan dua ya, yang ini belum, sebentar. Nah, jadi nanti tinggal unduh sertifikat Bapak Ibu. Nah, kedua, waktu tahun kemarin kita ribet ya Bapak Ibu ya. Jadi kita PNG harus digabungkan dulu. Nah, sekarang sudah langsung gabung otomatis di sini. Ini kalau di HP harus diupdate dulu Bapak Ibu, diupgrade di apa namanya di Play Store-nya. Nanti akan tampil seperti ini. Lanjut dulu. Sebentar. Nah, di sini ada 8 tips lolos aksi nyata Bapak Ibu. Yang pertama, tidak mengandung unsur kemiripan. Jadi Bapak Ibu seperti halnya tadi, karena kalau misalkan ada unsur kemiripan, nanti oleh sistem itu akan terdeteksi Bapak Ibu. Jadi nanti aksi nyata Ibu sudah adanya plagiat ya, plagiatnya. Jadi jangan sampai misalkan Bapak Ibu mencari di internet, tinggal ganti namanya aja. Foto-fotonya diganti, itu juga salah Bapak Ibu. Ya sama aja itu kita ada plagiatisme Bapak Ibu. Ya. Jadi hindari. Ya kalau misalkan Bapak Ibu mau ada mencari referensi di internet atau di YouTube, misalkan apa itu bentuknya diganti, tulisannya diganti, tata letak tulisannya diganti, ya, gambarnya diganti. Nah sehingga di situ tidak ada kemiripan, ya. Jadi memang kebanyakan di antara itu ya mirip Bapak Ibu sehingga banyak yang tidak tervalidasi. Nah, kemudian pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Anda sukai ya. Jadi Bapak Ibu silakan pilih yang sekira mudah, yang gampang, yang bisa Bapak Ibu kerjakan aksi nyatanya. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai nanti muncul di topik itu Bapak Ibu pilihnya adalah rekomendasi, jangan yang terbaru. Karena kalau yang terbaru itu memang agak susah ya, agak susah. Jadi pilih aja rekomendasi itu nanti berurut dari yang mudah, agak susah, ya lumayan susah nantinya kayak gitu. Kemudian di sini isi deskripsi apa yang Bapak Ibu lakukan dan refleksikan dengan jelas. Ya. Nah, terkadang kita Bapak Ibu di deskripsi sebelum kita ini mengklik OK mengupload aksi nyata itu kan ada. Kemudian yang pertama itu kan kalau tidak salah kita apa namanya isi dulu Bapak Ibu ya, di-upload aksi nyatanya, kemudian itu isi deskripsi dan refleksi. Nah, mengisi deskripsi dan refleksi ini Bapak Ibu jangan asal-asalan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan di situ ada 3 poin ya, tulislah 3 poin itu ya. Saya ngecek Bapak Ibu, kemarin-kemarin juga banyak di antara Bapak Ibu menulis deskripsinya hanya singkat. Misalkan di dalam Merdeka Belajar, di situ kan ada 3 atau 4 ya
yang poinnya harus dijelaskan pada deskripsi atau refleksinya. Nah, di situ kan aktor siapa saja yang ikut andil dalam kegiatan aksi nyata Bapak Ibu. Nah, jadi ditulis hanya satu saja, satu poin yang dijawab. Misalkan saya, rekan guru, atau rekan sejawat, murid, dan kepala sekolah itu aja udah. Cuma hanya itu saja. Yang itunya nggak ditulis. Itu juga mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Ya, jadi silakan deskripsi dan refleksi diisi juga Bapak Ibu sesuai dengan pertanyaannya. Ya, sebisanya saja tidak apa-apa. Ya, dan tidak harus panjang banget, tapi ada banyak juga yang panjang banget. Itu kayaknya copy paste deh di di internet. Ya, itu tidak sesuai. Akhirnya tidak lolos validasi. Ya, sedikit, tetapi isinya sudah mencakup semuanya, itu tidak masalah. Ya, jangan sampai kita banyak copy paste tidak sesuai dengan isinya. Nah, kemudian sertakan umpan balik dari sasaran aksi nyata Bapak Ibu dengan tulis ada format fotonya, tulisan, ataupun misalkan adanya link ataupun tangkap layar. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada umpan balik yang memang sesuai, nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Nanti ada di slide selanjutnya kalau tidak salah. Nah, jadi nanti untuk umpan balik ini nanti kalau memang Bapak Ibu ya tidak ada misalkan pakai Google Form, silakan ada foto, misalkan di foto boleh bentuk tulisan juga tidak masalah ya. Misalkan umpan baliknya di dalam tulisan sini Bapak Ibu ya. Nah, ini umpan balik siswa misalkan di sini. Tindak kekerasan di sekolah. Kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, di sini tim tulis kita buat ya. Disesuaikan Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan tingkat SD mungkin hanya tulisan singkat gak apa-apa, gak masalah ya. Tapi kalau SMP, SMA itu harus ada sedikit panjang Bapak Ibu. Ya, karena sesuai dengan tingkat kesulitannya umpan balik ini. Ya. Nah, umpan balik ini juga tidak boleh Bapak Ibu hanya caption seperti emotion ya, senang dan sebagainya, itu enggak ya. Karena umpan balik itu ya ada tulisan kata-kata ya, seperti itu. Nah, ini kalau sudah seperti tinggal dipoto saja Bapak Ibu. Dilampirkan di aksi nyata Bapak Ibu. Nah, kemudian link bisa pakai link, misalkan pakai Google Form dan sebagainya. Nah, kemudian tangkap layar juga bisa, misalkan pakai Google Form ataupun di WhatsApp tadi ya, kita share di WhatsApp, kemudian Bapak Ibu guru memberikan kembali di WhatsApp, tinggal di screenshot saja. Selanjutnya, pastikan unggah dokumen yang ukuran sesuai, yaitu di bawah 10 MB Bapak Ibu ya. Jadi jangan lebih, kalau lebih tidak bisa. Selanjutnya, cek agenda webinar di pelatihan PMM untuk dapat belajar secara sinkronus bersama dengan narasumber yang sesuai dengan topiknya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu banyak Bapak Ibu di PMM itu klik saja webinar. Nanti di situ akan webinar yang berlangsung. Nah, ini biasanya ada dari Kemendikbud ataupun dari komunitas lainnya. Di situ memfokuskan ya, membahas tentang topik ya, topik di PMM ya. Masih misalkan dalam satu pertemuan ada yang 3 topik mungkin, atau misalkan topiknya berat itu hanya 1 topik ada ya. Nanti itu akan dijelaskan ya Bapak Ibu isi dari topik itu dan sebagainya. Jadi nanti sebelum kita mengerjakan atau mengisi topik yang ada di PM, kita sudah paham, oh iya waktu itu saya sudah ikut webinar ini, poin-poin ini dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada khusus ya Bapak Ibu, tinggal cari aja Bapak Ibu di komunitasnya yang ada di PMM. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini contoh umpan balik sebagai syarat lulus validasi. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini yang pertama menggunakan formulir yang diisi peserta didik. Nah, ini yang sudah saya buat contohnya seperti ini. Boleh dibuat di sini, tinggal nanti berikan ke siswanya, kita foto. Ya. Kemudian menggunakan rekap dari jawaban murid. Nah, ini biasanya rekap dari jawaban murid ini bisa, tadi kan ini ya, misalkan secara langsung, berarti kalau secara langsung berarti harus kita tulis ulang oleh kitanya. Nah, nanti bisa dilampirkan adanya foto kemudian tulisannya. Ya, apa yang
ketikkan secara langsung. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini menggunakan tangkap layar yang berisi jawaban murid. Nah, ini juga bisa misalkan dari WhatsApp Bapak Ibu ya. Dari WhatsApp ataupun tadi dari Google Form itu kan bisa pakai tangkap layar. Nah, ini yang salah Bapak Ibu. Nah, di sini menggunakan umpan balik dari PMM. Nah, ini. Jadi, ketika kita menggunakan umpan balik dari PMM ini salah besar ya. Jadi kan PMM ini kan istilahnya dan kita juga tidak bisa Bapak Ibu ya. Aksi nyata kita kan sudah di-upload baru muncul di sini kan. Itu otomatis ketahuan. Berarti ini punya umpan balik punya siapa gitu kan ya seperti itu. Dan kebanyakan juga saya lihat dari PMM itu umpan baliknya tidak membangun. Biasanya mantap, luar biasa, lanjutkan. Kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada Bapak Ibu umpan balik itu minimalnya harus berapa kata ya supaya nanti bisa valid. Ataupun juga di sini misalkan hanya ketika Google Form itu biasanya hanya tampilan identitas saja, misalkan nama, kemudian jabatan, kemudian instansi dan sebagainya. Nah, hasil dari Google Form itu tidak di screenshot, tidak dilampirkan, itu salah juga Bapak Ibu. Jadi harus dilampirkan juga nama-namanya, terus hasil dari umpan baliknya. Nah, di sini tips perbaikan aksi nyata. Nah, ketika Bapak Ibu dinyatakan oleh validator atau tim penelaah, ternyata aksi nyatanya ada perbaikan. Nah, di sini yang pertama kita baca saran perbaikan dulu Bapak Ibu. Ya, pada bagian mana yang harus diperbaiki? Nah, biasanya kami itu Bapak Ibu di situ menulis biasanya secara rinci tidak sesuai dengan panduan. Berarti kalau memang tidak sesuai panduan itu secara keseluruhan berarti itu tidak sesuai Bapak Ibu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu lihat lagi di panduannya apa-apanya nanti ada di situ ya. Ataupun kalau misalkan sedikit kecil biasanya kami hanya mengklik misalkan kurang umpan balik, terus kurangnya dokumentasi biasanya kayak gitu ya. Nah, kemudian pastikan tidak ada plagiasi ya atau plagiat. Nah, jadi di sini adanya kemiripan dari sisi laporan, deskripsi, refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lainnya. Selanjutnya ketiga Bapak Ibu di sini pastikan dokumentasi umpan balik sudah diunggah dan diaktifasi sesuai dengan topiknya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, pastikan di sini untuk mengunggah ulang aksi nyata dalam format PDF maksimal 10 MB. Ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti banding, nanti nggak usah diunggah Bapak Ibu, nanti tinggal klik yang banding saja Bapak Ibu. Tinggal dijelaskan poin-poin mana yang perlu ditekankan atau dikuatkan. Kemudian ceritakan secara singkat aksi nyata dari apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan ya dari refleksi ataupun deskripsi itu ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia, pokoknya diceritakan dan sebagainya. Jangan sampai singkat, padat, tetapi tidak jelas. Ini bisa mengurangi tidak lolos, jadi aksi nyata Bapak Ibu dikembalikan dan harus diperbaiki. Kemudian selanjutnya adalah beri tanda centang untuk menyetujui pernyataan, setelah itu klik kumpulkan kembali ya jika sudah memang adanya perbaikan. Nah, ini Bapak Ibu ajukan banding aksi nyata. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengajukan banding dari hasil validasi aksi nyata jika merasa ada poin-poinnya. Yang pertama, aksi nyata telah sesuai dengan panduan. Jadi kalau misalkan sudah sesuai dengan panduan, misalkan sedikit penjabaran materi sudah oke, sudah sesuai. Kemudian dokumentasi juga sudah oke. Kemudian umpan balik juga sudah membangun, sudah baik dan sudah sesuai. Maka tinggal boleh ajukan banding Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian sudah menyertakan dokumentasi dalam melakukan aksi nyata tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi silakan Bapak Ibu boleh banding. Ya, tadi sudah saya jelaskan, silakan dengan kata-kata adanya penguatan dari poin-poin yang memang
harus dikuatkan di situ. Jadi saya tekankan lagi Bapak Ibu, di dalam membuat aksi nyata itu yang paling terpenting adalah di dokumentasi aksi nyatanya, ya, dari berupa file. Jika memang ada seperti perencanaan pembelajaran, boleh dilampirkan foto-foto seperti yang diskusi dengan rekan sejawat ataupun pembelajaran dengan siswanya. Kemudian ya selanjutnya adalah adanya umpan balik, itu sudah cukup ya. Nah, kalau memang itu sudah ada semuanya, silakan banding ya. Ini juga barangkali validator atau tim penelahnya itu memang memvalidasinya banyak, kemudian juga sudah capek, sudah lelah, sudah ngajar, kemudian lanjut validasi atau mungkin malam-malam. Ya, silakan Bapak Ibu nanti boleh banding. Tenang Bapak Ibu, untuk banding itu tidak oleh tim validator, tidak, atau tim penelah. Jadi ada tim lain Bapak Ibu, ada tim tim penelah yang memberikan banding. Jadi gini, jadi misalkan saya sebagai tim validator, tim penelaah. Nah, saya sudah pernah mengikuti Bapak Ibu, sudah mengikuti tahap pertama. Nah, ada pembukaan tahap kedua. Nah, nanti ketika saya sudah memenuhi target dari penelaah aksi nyata rekan sejawat, saya bisa naik lagi ininya. Jadi saya bisa menjadi tim banding ya. Nah, jadi tim inilah yang akan mengecek hasil ajukan banding dari Bapak Ibu yang memang sekiranya aksi nyata itu memang diajukan banding, itu kan seperti itu. Jadi ada khusus timnya lagi Bapak Ibu. Nah, di sini perlu diketahui, di sini untuk pengajuan banding tidak dapat dilakukan jika hasil validasi menyatakan adanya plagiat ya. Jadi kalau misalkan plagiat itu tidak bisa Bapak Ibu langsung tidak bisa. Walaupun beberapa kali Bapak Ibu sampai 3 kali, kan maksimal 3 kali nggak akan. Lebih baik langsung ganti saja aksi nyatanya. Kemudian di sini banding bisa diajukan maksimal 3 kali. Nah, jika setelah 3 kali banding namun hasilnya masih belum lulus, maka Bapak Ibu wajib memperbaiki aksi nyata Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini cara ajukan banding. Nah, di sini lihat hasil validasi pada topik yang telah dikerjakan. Jadi banyak di antara kita Bapak Ibu itu langsung memperbaiki ya, langsung memperbaiki ulang lagi. Itu kan lumayan. Nah, ketika kita sudah paham, kita sudah cek, lah ini saya yakin ini sudah benar nih aksi nyata saya. Karena saya pernah Bapak Ibu yang punya saya juga pernah Bapak Ibu di situ tidak lolos validasi. Ketika saya sudah cek, ya ini saya sudah yakin ini sudah benar, sudah sesuai, itu kan sudah ada umpan baliknya, sudah ada dokumentasinya. Akhirnya saya banding Bapak Ibu. Kan kalau banding kan istilah kita tidak usah revisi lagi kan Bapak Ibu ya, tinggal banding aja, tinggal ditambah penguatan di mana tulisan-tulisan yang memang dikuatkan oleh kita di situ. Nah, setelah itu saya klik banding, kirim, alhamdulillah 2-3 hari keluar, jadi lulus Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini lihat hasil validasi pada topik yang telah dikerjakan. Klik baca saran perbaikan. Oke, ketika kita sudah klik di sini, nah, maka di sini ada pilihan Bapak Ibu perbaiki aksi nyata atau kita mau ajukan banding. Nah, kalau mau Bapak Ibu perbaiki aksi nyata ya silakan, boleh. Berarti tinggal diperbaiki, berarti tentunya ada pada pergantian ya. Nah, tapi kalau ajukan banding, nah maka di sini nanti Bapak Ibu ada tulisan sebagai penguat ya. Pengajuan banding. Nah, di sini contoh, menurut saya aksi nyata yang saya kerjakan sudah sesuai petunjuk. Tidak ada yang salah, mohon dicek ulang supaya saya tetap bisa mendapatkan sertifikat yang merupakan hak saya. Ya. Jadi ini kata-katanya bebas terserah Bapak Ibu ya. Yang penting kata-katanya adalah menguatkan bahwasanya aksi nyata Bapak Ibu memang layak untuk diluluskan seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya, setelah pengajuan banding terkirim, silakan menunggu kembali hasil banding, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jika hasil banding menyatakan aksi nyata lulus validasi, berarti kita bisa langsung download sertifikatnya atau lihat sertifikat. Nah, kemudian di sini pastikan untuk mengisi data diri benar. Ya, di sini ada nama lengkap, tanggal lahir,
NUPTK, NIP, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian disimpan dan diunduh. Nah, ketika sudah disimpan, ini tidak bisa diubah Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Mungkin bisa diubahnya ketika mengisi atau menyelesaikan sertifikat yang lainnya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini yang paling penting sekarang yang akan kita lakukan Bapak Ibu, di sini kita akan berbagi praktik baik, umpan balik yang baik itu seperti apa Bapak Ibu. Nah, di sini definisi umpan balik. Nah, di sini umpan balik adalah penyediaan informasi tentang bagaimana kinerja mereka dalam hal hasil, kejadian, insiden kritis, dan perilaku yang signifikan. Nah, di sini umpan balik juga bisa menjadi positif jika memberitahu orang bahwa mereka telah melakukan sesuatu dengan baik. Konstruktif jika memberikan saran bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih baik. Kemudian dan negatif jika mengarahkan bahwa mereka telah melakukan sesuatu dengan buruk. Jadi seyogianya umpan balik ya Bapak Ibu yang seharusnya yang diberikan oleh rekan Bapak Ibu itu membangun Bapak Ibu tentunya ya, membangun Bapak Ibu ya supaya contoh kalau memang misalkan bagus ya membangun bagus, jadi tidak hanya bagus sekali aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan gitu kan, terus mantap sekali, ada juga misalkan lanjutkan, sangat menginspirasi. Nah itu tidak, itu aslinya bagus, tapi itu tidak sesuai dengan umpan balik yang dianjurkan Bapak Ibu, ya. Nah di sini tujuan dan manfaatnya memberikan umpan balik. Yang pertama adalah memberikan motivasi. Jadi di sini mendorong ya seseorang yang membuat atau melakukan suatu kegiatan atau pencapaian tujuan atau nah ini kita kan lagi fokus ke aksi nyata yang sudah menyelesaikan aksi nyata ya, sehingga dengan adanya umpan balik diberikan motivasi. Pasti ketika kita memberikan motivasi contoh misalkan aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan sudah sesuai alur dan bermanfaat buat saya sehingga saya bisa apa namanya itu menjadikan referensi gitu kan dan sebagainya bla bla bla. Nah, itu kan istilahnya kan oh iya bermanfaat buat kita gitu kan dan bisa menjadikan referensi. Sehingga guru yang teman kita, rekan sejawat kita yang membuat aksi nyata itu oh iya tergugah, akhirnya dia membuat lagi aksi nyata yang lainnya supaya memberikan motivasi kembali buat rekan-rekan yang lainnya seperti itu. Nah, ketika kita memberikan koreksi ya atau nah di sini memberikan masukan dan koreksian dalam percepatan pencapaian tujuan. Nah, koreksi juga sama Bapak Ibu. Tentunya di sini mengkoreksinya adalah ya ini apa namanya ya positif walaupun memang kurang. Misalkan umpan balik aksi nyata yang Bapak Ibu sudah lakukan sudah sangat bagus misalkan ya. Tapi ada beberapa yang memang harus diperbaiki misalkan. Ini misalkan kurangnya dokumentasi atau kurangnya umpan balik atau tidak sesuai dengan umpan balik. Terus terakhirnya semangat Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata selanjutnya itu kan membangun jadinya. Jadi walaupun kita mengoreksi ada kata-kata membangunnya gitu. Terus yang kedua adalah memberikan informasi ya Bapak Ibu kepada rekan-rekan kita ya tentang bagaimana di sini alternatif strategi yang tepat dalam memahami konteks. Kemudian mengkonfirmasi keaslian karya dari rekan-rekan kita ya sudah baik atau memang belum dan sebagainya. Nah di sini jenis umpan balik ini umpan balik langsung komunikasi secara real time ketika kegiatan secara terjadi. Nah ini misalkan langsung kan. Misalkan Bapak Ibu ketika lagi pembelajaran terhadap anak peserta didik kita, nah sudah selesai, anak kan bisa langsung bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak semuanya langsung anak ngomong sebagainya, itu kan real time. Kemudian umpan balik tidak langsung. Nah umpan balik tidak langsung ini berarti komunikasi dilakukan ketika kegiatan telah terjadi kurun waktu tertentu. Nah ini biasanya umumnya digunakan melalui media ya, contohnya umpan balik di PMM.
ataupun juga tadi bisa menggunakan di WhatsApp, kemudian juga bisa tadi Padlet. Nah, nanti akan saya contohkan Padlet Bapak Ibu ya untuk umpan baliknya aplikasinya. Nah, ini umpan balik bukti karya di PMM. Nah, ini seperti ini mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah ya. Bahkan mungkin Bapak juga Ibu juga sudah mengisi ketika Bapak Ibu atau rekannya meng-share link, tolong diberikan umpan balik. Nah, itu kan ada umpan balik di sini. Tapi ingat Bapak Ibu, umpan balik ini tidak bisa dijadikan jadi aksi nyata Bapak Ibu ya, tidak bisa. Nah, bagaimana umpan balik yang tepat? Nah, baik Bapak Ibu semuanya di sini. Nah, ketika kita melihat aksi nyata Bapak Ibu, misalkan di sini, nah kira-kira mana nih yang paling baik, yang tepat di sini? Atas atau bawah Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu pilih yang bawah ya. Istirahat dulu nggak apa-apa Mas. Kalau disuruh minum nggak bisa kan? Ya. Ya Mas. Mohon maaf Bapak Ibu. Lagi demam Mas Indra. Gimana? Lagi demam, lagi kurang sehat ya? Oh, enggak juga saya. Kurang tidur aja, Mas. Oh iya. Ya, lanjut Mas. Nah, di sini pasti Bapak Ibu memilihnya yang ini Bapak Ibu ya. Ini kan kalau yang pertama sudah oke. Atau misalkan sudah mantap, luar biasa. Sangat menginspirasi. Nah, itu kurang tepat Bapak Ibu. Nah, alangkah baiknya umpan balik yang membangun seperti ini Bapak Ibu contohnya. Jadi alhamdulillah dengan karya Bunda bisa menginspirasi teman-teman guru yang lainnya. Terima kasih, akan kami coba terus praktekkan di kelas. Itu. Dan ini yang membangun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menyuruh umpan balik misalkan di PMM ya inilah yang bagus yang membangun. Nah, di sini ada 4 kriteria Bapak Ibu untuk umpan balik, ada 4P Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama adalah perbaikan. Nah, di sini di dalam perbaikan, di sini informasi jelas dan konkret nyata untuk perbaikan berdasarkan bukti karya. Tadi sudah sedikit saya jelaskan. Jadi umpan balik juga bisa dijadikan ketika adanya perbaikan menjadi lebih baik lagi dari hasil nyata, aksi nyata ataupun produk yang memang yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi walaupun adanya perbaikan kita tetap membangun ya seperti itu. Kemudian profesional. Nah, di sini secara profesional penyampaian atau komentar dari evaluasi secara jelas dan konkret dengan menghormati, objektif dan mematuhi norma-norma etika yang berlaku. Jadi kita sebagai memberikan umpan balik tentunya kita bisa menjadikan kita sebagai lawan bicara ya yang profesional ya, lawan bicara yang profesional rekan-rekan kita sehingga dengan adanya keprofesional tersebut itu akan menyebabkan rekan kita itu menjadi lebih semangat lagi Bapak Ibu dari hasil karya-karyanya. Kemudian perspektif. Sini berdasarkan perspektif pribadi sesuai pendapat sendiri, bukan intervensi dari orang lain. Nah, jadi sini umpan balik yang kita lakukan itu, yang berikan itu ya sesuai dengan diri kita sendiri. Apa yang kita nilai dari aksi nyata Bapak Ibu guru kita yang kita lakukan, yang kita lihat, yang sudah dilakukan, itu apa saja. Ya, bukan dari referensi atau kata-kata orang lain. Guru ini sih kayak gini dan sebagainya, tidak. Jadi sesuai dengan pribadi kita Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran. Nah, ini tentunya isi relevan dengan tujuan pembelajaran seperti kriteria tugas, indikator pencapaian kompetensi. Jadi sesuai dengan apa namanya itu, jadi ada manfaatnya Bapak Ibu dalam pembelajaran yang dilakukan oleh si pembuat aksi nyata Bapak Ibu ya dari umpan balik ini.
Jadi dengan adanya umpan balik ini memberikan pembelajaran, apakah itu pembelajarannya menjadi lebih baik lagi, ataupun yang sudah baik ya jadi baik lagi. Kemudian yang memang kurang baik, kurang bagus ya diperbaiki lagi menjadi baik gitu, seperti itu. Jadi intinya umpan baliknya harus baik, memberikan umpan baliknya. Nah, kemudian tips menulis umpan balik yang baik dan tepat. Di sini memiliki minimal 15 sampai dengan 20 kata yang bermakna Bapak Ibu ya. Ini syaratnya. Jadi tidak boleh oke baik, sangat bagus, sangat menginspirasi. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menggunakan EYD dan bahasa yang dapat dipahami ya. Kemudian ekonomis namun tepat sasaran. Ya, jadi tidak bertele-tele Bapak Ibu, langsung pada tujuan. Tulisan mengarahkan ke arah yang positif ya, jadi pembenahan. Tadi walaupun ada koreksian, tetap dibenahi menjadi positif dan baik. Berkaitan dengan materi konteks praktek pada pembelajaran. Ya, jadi sesuai. Jadi jangan melebar kemana-mana tidak sesuai apa yang kita berikan umpan baliknya. Kemudian tulisan umpan balik kreatif, inovatif, dan menginspirasi. Jadi supaya membangun ya apa yang diberikan umpan balik oleh kita. Kemudian sebaiknya selalu diawali dengan apresiasi. Contoh, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata ini, sudah sangat bagus dan sebagainya. Nanti baru belakangnya tinggal ditambah apa gitu. Nah ini Bapak Ibu contoh penulisan umpan balik yang baik, yang tepat. Jadi kadang-kala misalkan kita mau nulis umpan balik seperti ini di dalam aksi nyata kita di belakang dan ditambahi dengan foto dan nama. Jadi umpan baliknya hanya biasa-biasa saja, itu bisa memberikan penilaian Bapak Ibu ya. Membangun umpan balik yang diberikan oleh Bapak Ibu kepada kita sebagai pembuat aksi nyatanya, itu ada penilaian plus Bapak Ibu. Nah ini karya praktik baik yang ditampilkan sangat bagus, dapat memberikan inspirasi dan motivasi saya untuk menerapkan dalam mengajarkan di sekolah, kelas, kemudian semangat dan terus berbagi kebaikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada lagi nih. Ini ada koreksian di umpan baliknya. Secara keseluruhan kontennya sudah bagus. Tapi kan awalnya membangun ini ya, bagus ya. Memberikan apresiasi awalnya. Namun alangkah baiknya jika slide yang isinya banyak tulisan, beberapa paragraf saja disajikannya. Kemudian lagi per poin agar lebih jelas, atau ditambahkan gambar untuk menambah pemahaman. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika memberikan membalik, alangkah baiknya berikan apresiasi, ketika ada koreksi baru koreksinya. Nah, kemudian kategori umpan balik yang kurang tepat. Di sini umpan balik yang memiliki di bawah 5 kata yang memiliki arti atau yang mengandung kata pengulangan. Ya, bahkan sudah baik, sudah sangat mantap, luar biasa, itu kan kata-kata yang memang sama artinya Bapak Ibu ya. Itu kan pengulangan. Kemudian umpan balik yang memiliki di bawah 5 kata yang tidak memiliki arti atau yang hanya mengandung simbol atau karakter huruf dan angka saja. Misalkan pakai jempol dan sebagainya. Umpan balik yang merendahkan atau menyerang harkat martabat seseorang dalam kelompok. Kemudian umpan balik tidak berkaitan atau tidak ada hubungan dengan dokumen praktik baik. Nah ini yang jelek Bapak Ibu ya, yang kurang tepat, bagus, mantap, jelek dan sebagainya. Oke, saya lanjut ya. Lihat pertimbangan aspek, ini lanjut aja. Ini lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu. Kita praktek Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai Bapak baik materinya. Di sini coba Bapak Ibu klik, atau misalkan Mas Holis bisa di-share nggak di chat yang saya kirimkan linknya tuh Mas Holis? Oke, siap Mas, bentar ya Mas. Ya. Atau Bapak Ibu yang menggunakan laptop kemudian ada HP, boleh langsung di-scan barcode-nya. Atau link ini. Nah, ini Mas Holis juga mungkin nanti nge-share di chat kolom ya. Ini Mas bisa ini kan, bisa sambungkan ke saya tuh. Sebentar. WA saya ternyata nggak terhubung ke laptop.
Saya stop screen dulu ya. Ya. Ini saya di mana ngirimnya, Mas? Oh, ada Di, ngirimnya? di chat bisa, Mas. Di grup chat, kolom grup chatnya. Bisa kan? Oh, nggak ada ya, tapi beda, Mas. Hmm? Bukan. Coba. Bisa, Mas? Udah saya atur nanti. Udah, Mas. Tos dulu ini. Oh, nggak bisa ya, Mas? Bentar-bentar, saya aja. Udah masuk nih, Mas. Yang di NA kan punya ya? Yang mana? Bukan, bukan. Yang klik ini. Oh, bukan. Yang di chat, yang di chat. Karena ada dua tuh. Oh iya, ada. Saya ketemu, Mas. Bisa, Mas? Ya, bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan di ini ya, diisi dulu untuk umpan balik yang sudah dikirimkan oleh Mas Indra Permana ke grup chat kita. Ya, sembari itu, Mas Indra, kita buka dulu sesi tanya jawab ya, Mas ya. Sambil jawaban. Mana, Mas? Boleh, boleh, Mas, sambil Baik, yang ini lain ada jawaban. pertanyaan pertama. Oh iya, dari Ibu Sugiyarti. Ibu Sugiyarti. Ibu Irma, bentar ya, Bu. Dari Ibu Sugiyarti, saya mau bertanya, bagaimana jika aksi nyata kita membuatnya di bulan Januari, keluarnya di bulan April atau Mei? Apakah masih bisa dipakai di periode bulan Juli sampai Desember apabila sertifikat belum digunakan di periode bulan Januari-Juni? Terima kasih. Silakan, Mas. Katanya kalau keluarnya di bulan April atau Mei, Oke, bisa baik. nggak dipakai Oke, untuk baik. Juli sampai Desember? Tadi sama Bu siapa tadi, Mas? Bu Sugiyarti. Bu Sugiyarti. Baik, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Sugiyarti. Jadi sangat bisa sekali Ibu. Jadi PMM yang memang ketika kita mengupload itu lama sekali validasinya, ternyata keluarnya bulan April, bahkan keluarnya di bulan April, ya bisa dipakai Bapak Ibu untuk misalkan di semester kedua bisa dipakai. Bahkan sekarang Bapak Ibu di bulan aksi nyata yang tahun 2023 itu bisa dipakai Bapak Ibu. Ya, bisa dipakai asalkan aksi nyata itu belum digunakan, ya, belum digunakan ataupun diupload Bapak Ibu masih bisa dipakai, ya. Nanti tinggal Bapak Ibu silakan tanya aja ke Bapak Kepala Sekolahnya, ya. Karena memang yang memvalidasi yang meloloskan kan intinya kan dari Bapak Kepala Sekolah dulu. Tapi kemarin saya ikut webinar untuk aksi nyata itu masih bisa dipakai, ya, apalagi yang memang keluarnya 2024. Maka kemarin juga ini dari tim sendiri bahwasanya untuk 2023 saja masih bisa digunakan dengan catatan belum pernah dipakai seperti itu. Nah, itu barangkali bisa jawabannya bisa menjawab untuk Ibu Sugiyarti. Baik, terima kasih Mas Indra. Semoga sudah bisa menjawab untuk Ibu Sugiyarti. Kita kasih kesempatan dulu kepada Ibu Irma Apriani dari Jawa Barat apa ya? Dari Banten. Oh ya, dari Banten, lupa. Ya, silakan Bu Irma. Ini Assalamualaikum peserta warahmatullahi setia. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan waktunya, dan terima kasih kepada Bapak Indra Permana yang sudah memberikan pada sore hari ini materinya cukup jelas ya, sehingga ada beberapa hal ilmu yang sudah dapatkan pada sore hari ini Pak ya. Bapak sangat luar biasa sekali. Sebetulnya agak kaget juga Bapak sudah mendapatkan 31 sertifikat Pak ya. Sedangkan saya sendiri baru mempunyai 3 sertifikat, itu pun butuh waktu yang sangat lama gitu. Luar biasa sekali Bapak. Walaupun ini masih semangatnya yang tinggi ya Pak ya. Dari beberapa hal yang mengenai PMM, ada kendala yang untuk aksi nyata itu sendiri Pak. Saya juga baru tahu kalau misalkan ketika kita mengajukan aksi nyata itu tidak divalidasi, ternyata bisa mengajukan banding. Saya baru tahu hari ini loh Pak. Terima kasih atas ilmunya. Ya, selama ini ketika saya mengajukan aksi nyata dan saya upload, kalau ada perbaikan malah saya balik lagi ke pembuatan dari yang pertama gitu Pak. Tidak langsung mengajukan banding, walaupun dengan hati saya yakin gitu ini udah sesuai materi, sudah menggunakan umpan baliknya, sudah membuktikan dengan bukti dokumentasinya gitu. Tapi saya sendiri langsung saya buat lagi dari awal tanpa mengajukan banding itu sendiri, makanya lama ya Pak ya. Iya betul. Jadi baru 3 sertifikat yang sudah saya dapat itu pun benar-benar ya ada perbaikan 1 buat lagi. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, yang menjadi kendala ketika kita mengajukan aksi nyata tetapi tidak divalidasi gitu, padahal aksi nyatanya sudah jelas, umpan baliknya sudah jelas, dan ketika di PMM-nya itu kan tidak ada keterangan, kita harus perbaikan apanya dulu, materinya kah atau dari umpan baliknya, kan tidak ada keterangan tuh ketika kita perbaikan aksi nyata aja. Jadi kan kita bingung, kita mau ngerubah atau mengeditnya itu dari mananya lagi. Ya, itu yang pertama. Boleh 2 Pak Moderator? Ya. Boleh. Satu lagi ya, mumpung ini. Trik untuk membuat aksi nyata yang lebih mudah itu yang menggunakan metode apa Pak? Selama ini saya kan menggunakan Canva ya. Sedangkan Bapak sudah 31 sertifikat, kayaknya gampang banget gitu, mudah banget gitu Pak. Sedangkan membuat aksi nyata itu butuh waktu lama, Canva-nya juga harus diedit lagi, harus dibagikan. Itu mungkin itu saja Pak yang bisa saya ajukan pertanyaan, mohon jawabannya. Baik, terima kasih Bu Irma. Tadi yang pertama itu tadi Kendala. Ya, kendala pembuatan aksi nyata ya Bu ya. Mohon maaf, Mas suaranya. Indra, suaranya. Oh iya, maaf kok itu kemut sendiri. Nah tadi kan kendala ketika adanya ini Bu Irma ya, sudah dibuat, kemudian adanya perbaikan ya. Iya. Nah memang betul Bapak Ibu, sebenarnya dari tim validator itu, tim penelaah itu sebenarnya itu sudah menulis aslinya sih di mana titik Bapak Ibu itu kekurangannya, misalkan kurangnya umpan balik misalkan ya. Itu ada kata-katanya umpan. Misalkan aksi nyata Ibu kurang umpan balik atau umpan balik tidak sesuai. Kemudian yang kedua itu misalkan di fotonya itu misalkan foto tidak sesuai atau aktivitas tidak sesuai. Jadi sebenarnya dari tim validator itu menulis sebenarnya mungkin karena kembali ke sistem ya Bu ya. Jadi sehingga disamakan secara keseluruhan. Nah ini sih kalau memang biasanya itu kan kalau dilihat sebentar ya, ini saya ada yang kirim. Ini teman saya gagal. Bentar. Nah di sini aksi nyata, ini kan yang saran perbaikan. Aksi nyata Anda tidak sesuai paduan. Pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan tema, memiliki dokumentasi, dan memiliki umpan baik dari objek aksi nyata Anda. Karenanya silakan melengkapi perbaikan aksi nyata sesuai dengan panduan tersebut. Nah berarti Bapak Ibu, ini kayaknya oleh sistem deh. Yang ini yang
keluarnya. Iya. Nah, jadi berarti Bapak Ibu cek lagi panduannya. Karena memang sekarang sudah terupdate Bapak Ibu. Sekarang ada beberapa di topik-topik itu berbeda. Ya, misalkan di kurikulum Merdeka itu topik kurikulum Merdeka itu biasanya itu kan umpan baliknya itu misalkan hanya cukup ke guru-guru ya. Nah, misalkan yang sekarang itu ternyata ada umpan balik dari siswanya dan sebagainya. Nah, kalau memang itu ada yang terlewati, berarti kan kurang nilainya. Karena memang di dalam aksi nyata itu, yang wajib itu, tadi sudah saya jelaskan adalah dokumentasi. Ya, dokumentasi itu bisa berupa foto kegiatan Bapak Ibu, ataupun dokumentasi dari file-file dokumen, seperti pembuatan modul ajar, kemudian KKTP, TP, ataupun dan sebagainya. Terus yang kedua adalah umpan baliknya. Ya, umpan balik bisa berupa tadi pakai padet yang tadi saya ini itu lebih gampang, atau pakai Google Form ya, ataupun misalkan juga pakai screenshot yang di WhatsApp. Nah, seperti itu. Nah, jika memang sudah kita lihat panduannya itu sudah betul semuanya ya, karena memang ada sedikit perubahan, barangkali ada yang kurang, itu kan berarti perlu diperbaiki ya. Nah, tapi kalau memang Bapak Ibu sudah dicek, kembali lagi dicek panduannya, makanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau membuat suatu aksi nyata, lihat dulu panduannya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali di kita itu asal buat aksi nyata aja, melihat dari referensi teman-teman yang lainnya, entah di Nanti sesuai materinya gitu ya. ya, di YouTube, di Google dan sebagainya. Ya, ternyata di situ ada poin-poin terbaru yang harus ditambahkan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, karena memang sekarang sudah ada beberapa perbedaan Bapak Ibu dari penilaian-penilaian di aksi nyatanya itu di 2024 itu sudah terupdate. Nah, jadi intinya di panduan dulu lihat Bapak Ibu. Nah, ketika sudah lihat panduan, baru buat aksi nyatanya. Nah, jika sekiranya sudah yakin Bapak Ibu dari aksi nyata yang kita sudah buat, ya sudah kita buat banding saja nggak apa-apa, banding. Ya nanti tim banding ya yang menilai aksi nyata Bapak Ibu. Kalau memang sekiranya yakin seperti itu. Oke, ya. Terima kasih. Terus yang kedua tadi apa yang kedua tuh Bu? Dari pembuatan aksi nyata yang cepat Pak, selain Canva. Iya. Memang Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata bebas Bapak Ibu bisa pakai Word, kemudian pakai poster juga bisa, nggak masalah. Poster cuma hanya 1 lembar, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sudah lengkap menyeluruh. Gitu. Pakai PowerPoint juga nggak apa-apa. Kalau saya pakai PowerPoint Bu Bapak. Jadi PowerPoint ya Canva ya, kayak Canva kan mudah, gampang ya. Ada template juga dan sebagainya. Kalau Ya, pakai misalkan video Ibu, bisa Mas? gimana? Video ya, Kalau video pakai bisa. video bisa ya? Video bisa ya. Tidak bisa. Yang penting itu ada dokumentasi sama umpan baliknya itu wajib. Nah, kalau video berarti umpan baliknya harus langsung ya, siswa langsung ya, langsung ngomong dan sebagainya. Atau misalkan berupa di foto dijadikan satu video itu nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat contoh, boleh silakan aja. Tapi tolong jangan blok di semuanya sama dan sebagainya, tidak adanya perubahan. Ya, nanti itu ketahuan plagiat Bapak Ibu. Nah, makanya langsung tidak bisa divalidasi seperti itu. Jadi kalau memang sudah yakin benar-benar lebih baik banding aja Bapak Ibu, banding ya. Jadi supaya nanti untuk banding itu biasanya cepat Bapak Ibu, nggak harus nunggu berapa lama. Ya paling lama waktu saya sih 3 hari sudah keluar lagi gitu kan kalau banding. Tapi nggak tahu sekarang, karena sekarang banyak penuh ya. jadi nyampe semingguan mungkin, seminggu lebih, tapi nggak akan nyampe bulanan kalau banding. Oh iya Bapak, iya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Bu Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Irma dari Banten. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas Indra, tapi kita pilih saja yang dari Ibu Sugiyarti tadi sudah, dari Ibu Kuku Hadianti juga sudah tadi ya, bahwa kalau mau buat ini aksi nyata yang dikumpulkan bentuknya video juga bisa dengan umpan balik secara langsung. Nah, ada pertanyaan juga nih Mas dari Ibu Wirdayatul Fitriah. Wah, panjang nih. Saya baca aja Mas ya. Ya, boleh. Langsung ini. Sebenarnya ada berapa lama ya Pak setiap aksi nyata kita biar divalidasi? Kemudian ada tidak pengaruhnya bagi kita apabila RHK yang mau kita isi di PMM
tidak ada tentang aksi nyata. Semuanya kita buat hanya BIMTEK dan webinar atau sejenisnya. Mengingat lamanya validasi aksi nyata. Oh, jadi pertanyaannya gini Mas. Yang pertama mungkin tadi sudah Mas jawab ya, berapa lama validasinya itu. Tapi yang di sini yang paling penting itu, ada tidak pengaruhnya jika di RH kita tidak mengikutkan aksi nyata. Artinya hanya diambil itu yang BIMTEK sampai 32 poin sebagai syarat wajibnya itu Mas. Gimana Mas? Silakan. Terima kasih. Bu siapa tadi? Ibu Wirdatul. Ibu Wirdatul Fitria. Baik, terima kasih Bu Wirdatul. Ini juga banyak sekali Bapak Ibu yang menanyakan kepada saya, entah dari chat dan sebagainya. Betul Bapak Ibu. Nah, sekarang kan ketika nanti Bapak Ibu PMM-nya sudah diupdate, nah di situ kan bisa ya Bapak Ibu ya untuk merubah RHK-nya. Karena memang RHK itu kan kalau tidak salah waktu bulan Februari ya. Februari kan untuk kalau tidak salah akhir Februari itu harus selesai dan dikirim ya. Kemudian nanti di-ACC oleh kepala sekolah atau atasan kita. Nah, karena kemarin memang banyak sekali kendala-kendala ya, kendala-kendala dan sebagainya, baik berupa teknis ataupun dan lain sebagainya. Nah, makanya tim PMM itu akhirnya memberikan keleluasaan agak sedikit ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh merubah RHK-nya ya. Jadi tidak masalah Bapak Ibu kalau misalkan nanti di RHK itu misalkan Bapak Ibu hanya mengikuti lokakarya saja, kemudian webinar, enggak apa-apa, tidak masalah Bapak Ibu. Ya, tidak masalah. Yang penting di situ ada persetujuan dari atasan Bapak Ibu. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu merubahnya, silakan Bapak Ibu bilang dulu ke atasannya, Pak, Bu, ini saya mau merubah RHK saya. Di sini kan karena aksinya tadi PM itu lama validasinya, di sini saya mau menghapus, misalkan diganti dengan apa gitu kan, atau misalkan mau ditambahkan lagi mengenai webinarnya atau tentang seminarnya, itu kan boleh-boleh saja Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa merubah RHK dari kemarin malahan. Jadi kalau memang untuk aksi nyata, sertifikat aksi nyata di PM tidak dimasukkan, tidak masalah, nggak apa-apa. Yang terpenting adanya persetujuan dari atasan ketika kita mau merubah aksi nyata kita, RHK kita, Bapak Ibu, seperti itu. Tidak masalah, Mas Olis. Baik, terima kasih Mas Indra sudah menjawab pertanyaan dari Ibu ini ya, Ibu Wirdatul tadi. Baik, ini terakhir mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ada di sini Ibu Rukmana, Ibu Sri Hastuti. Apa kabar Ibu? Sehat? Ibu Darmawati juga saya lihat hadir ya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan raise hand Bapak Ibu. Kita kasih satu kesempatan pertanyaan lagi. Sambil di sini Bapak Ibu, saya akan mengirimkan link absen. Bapak Ibu semua mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Kami membuka link absen ini sampai pukul 16.30. Jadi Bapak Ibu kita benar-benar mengharapkan untuk peserta yang ikut Zoom ini, link absennya memang kita buat khusus. Dan sertifikatnya langsung kita kirim ke email Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu sudah mengisi link absen. Jadi Bapak Ibu mohon benar-benar diisi link absennya dengan sebaik mungkin. Jangan seperti kemarin ini, mohon maaf ya, ada yang mengisi di kolom emailnya nomor WA. Ya jadi nggak masuk emailnya, nggak masuk sertifikat. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau misalnya dalam rentang waktu sampai 16.30, Bapak Ibu kesulitan mengisi absen, silakan chat saya, nggak apa-apa. Insya Allah semua chat itu saya balas. Kalau ada yang terlupa, tolong disampaikan. Baik, Ibu Mariam, silakan. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mariam. Nah, pertanyaannya, saya kan mau mengapakan sertifikat kurikulum merdeka. Nah, saya sudah buat aksi nyata. Dalam saya tunggu, tiba-tiba tadi saya buka di aksi nyata, katanya perbaikan aksi nyata. Yang saya maksud perbaikan itu maunya dijelaskan di item yang mana gitu, atau di video atau di gambarnya. Cuman keterangan perbaikan aksi nyata seperti yang dulu juga. Saya udah 2 kali memperbaiki, tetap perbaikan aksi nyata gitu Pak.
Ini pas Coba sekali. terima Pas sekali nih Bu Mariam. Oh, nanyanya sama Mas Indra nih. Mas Indra ini adalah salah seorang validator aksi nyata. Ini sebagai informasi aja ya. Saya sama Mas Indra itu apa? Sama-sama mengikuti seleksi untuk validatornya. Dan Mas Indra lolos. Saya belum berkesempatan. Silakan Mas Indra. Baik Bu, mungkin jawab ini ya Bu, seperti ini ya Bu ya. Mungkin aksi nyata Anda tidak sesuai panduan. Pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan tema, memiliki dokumentasi, dan memiliki umpan balik dari objek aksi nyata Anda. Karenanya silakan lengkapi dan perbaiki aksi nyata sesuai dengan panduan tersebut. Seperti itu Bu, jawaban dari validatornya. aksi nyata, ya, perbaiki aksi nyata, itu aja kalimatnya. Oh gitu aja. Artinya Iya. Mungkin izin saya, validatornya Pak. apa namanya keluarnya? Tadi saya mau buka Pak, tapi di Keluarnya. situ perbaiki nyata ya, baru lihat. Ya mungkin validatornya buru-buru berbuka puasa atau belum mau sahur. Ya memang seharusnya itu umpan balik yang diberikan itu tidak singkat seperti itu ya Bu ya. Nah nanti kalau memang seperti itu silakan Ibu Mariam dicek lagi Bu panduannya ya, panduannya dengan aksi nyatanya apakah sudah sesuai atau belum. Misalkan di kurikulum Merdeka itu silakan panduan itu dokumentasi sosialisasi misalkan kepada rekan sejawat, kemudian siswa, orang tua ataupun komunitas lainnya. Dicek ada enggak di situ di aksi nyatanya. Ya, terus yang kedua, umpan balik ya, itu kan adanya umpan balik dari audiens yang diberikan umpan balik. Misalkan nih Ibu memberi audiensnya itu misalkan guru-guru umpan baliknya apa namanya sosialisasinya. Nah, ternyata ketika umpan baliknya itu bukan guru-guru, orang tua ataupun siswa itu salah. Itu tidak sesuai. Maka itu yang menyebabkan tidak lolos validasi ya. Jadi harus sesuai apa yang kita berikan sosialisasi tentang kurikulum Merdeka ke rekan guru misalkan, berarti umpan baliknya harus rekan guru lagi Bu, seperti itu. Jangan berbeda ya. Atau misalkan kita berikan sosialisasi kepada rekan guru sama siswa ya. Nah itu boleh, berarti boleh salah satunya atau kedua-duanya boleh. Tapi kalau misalkan kita guru tetapi umpan baliknya siswa, itu salah ya. Jadi harus sesuai, harus sinkron antara dokumentasi dengan umpan balik ya. Makanya karena itu Bapak Ibu Mariam silakan dicek lagi panduannya apakah sudah sesuai atau belum. Nah kemudian juga Bu, ketika mengupload nih banyak sekali Bapak Ibu yang salah sekali untuk menguploadnya ya. Saya buka dulu ya yang punya saya ya Mas ya, bentar ya. Silakan Mas. Bentar. Saya share dulu sebentar. Ya, silakan. Kalau saya cari ada nggak yang saya perbaikan? Kemarin saya ngirim 6. Sudah validasi belum? Oh belum. Belum. Nah, ini aja contohnya ini belum. Oke. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan kumpulkan lembar aksi nyata. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada pilihan aksi nyata untuk subtopiknya. Contoh di sini, literasi meningkatkan kompetensi murid, atau misalkan di Bapak Ibu di kurikulum Merdeka misalkan menyebarkan pemahaman kurikulum Merdeka. Nah, di sini kan ada penyebaran pemahaman kurikulum Merdeka, kemudian strategi ya, strategi pemahaman kurikulum Merdeka, terus yang ketiga itu FGD ya. Kontribusi terhadap guru. Nah, awas Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih, misalkan nih, Bapak Ibu membuatnya itu adalah tentang penyebaran pemahaman kurikulum Merdeka. Tetapi ketika di-upload, pilih aksi nyatanya yang kedua, yaitu strategi, ya, strategi
penerapan kurikulum merdeka. Itu sudah salah Bapak Ibu. Ya, berarti itu bisa jadi langsung tidak lolos validasinya, ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu harus paham, jangan sampai salah upload untuk pilihan aksi nyatanya. Karena di sini ada sub-sub topiknya. Ya, jadi tidak serta-merta kurikulum merdeka atau di sini meningkatkan kompetensi murid atau literasi, meningkatkan kompetensi murid, bisa pilih dua-duanya, tidak, berbeda. Ada ininya, ada subtopik-topiknya. Ya, sama di kurikulum merdeka juga. Ketika memilih penyebaran pemahaman kurikulum merdeka, berarti di poin 1 di sini. Pilih poin 1, ya, Bu. Terus jangan sampai berbeda. Atau misalkan yang strategi pemahaman kurikulum merdeka, berarti pilihnya yang kedua, strategi. Jangan di nomor 1 pemahaman kurikulum merdeka, seperti itu. Ya. Nah, jadi di situ juga saya lupa tadi belum menjelaskan. Jadi banyak juga di antara kita Bapak Ibu, saya juga pernah Bapak Ibu pernah hampir aja saya tuh mengklik, pas saya cek salah pilih gitu kan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi tidak lolosnya validasi atau tidak lulus ketika mau mendapatkan sertifikat. Mungkin itu tambahannya. Baik, ini terakhir ya Mas. Ya. Satu pertanyaan terakhir ini ada pesanan dari Ibu Nini. Nah, Ibu Nini. Bentar ya Mas. Ibu Nini Adriani dari Sumatera Utara. Izin bertanya Pak, di 2023 aksi nyata cepat terkoreksi sekitar 3 minggu sudah dapat sertifikatnya. Tapi yang saya buat akhir Januari 2 aksi nyata tetap hasilnya menunggu validasi. Gimana tuh Pak? Mohon pencerahan. Ini mungkin banyak dialami juga ya Bang Mas Indra ya. Saya kemarin saya sudah mengupload 21 sertifikat aksi nyata, tapi yang sudah terkoreksi dan dapat sertifikat itu baru 13 sertifikat. Mohon izin Mas Indra, kira-kira itu ada kendala di mana kira-kira Mas? Baik, sebenarnya itu tidak ada kendala ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu belum tervalidasi, itu berarti kan masih menunggu waiting list. Jadi tim validator itu seperti ada keranjang dulu. Jadi kita mau memilih, kita kira-kira saya sukanya tentang kurikulum merdeka, saya lebih pahamnya misalkan tentang merdeka mengajar, tentang perencanaan pembelajaran. Nah, itu dimasukkan ke keranjang untuk kita validasi. Nah, kalau misalkan ini agak sulit, misalkan tentang apa ya, yang memang jarang itu yang guru semangat 3 itu kalau nggak salah, yang ada videonya itu jarang dipilih biasanya. Dipilih itu mungkin itu gimana ya, karena memang malas juga gitu ya, video dan sebagainya. Itu jangan dipilih. Saya juga pas nah ini kok jarang dipilih. Banyak banget, banyak belum dipilih sama orang-orang tersebut. Nah, jadi tenang aja Bu, berarti belum Bu ini ya, berarti belum dipilih oleh validatornya, tapi nanti juga pasti akan dipilih. Nanti kalau misalkan biasanya kalau sudah habis topik-topik yang lain, nanti barulah dipilih topik yang itu biasanya. Jadi biasanya tim validator itu memilih dan memilah kira-kira untuk divalidasi itu yang mana yang lebih gampang, yang lebih cepat gitu, seperti itu. Tapi tetap jangan khawatir, insya Allah bulan ini ya lama-lamanya akhir Maret lah, awal April insya Allah sudah selesai semua divalidasi, seperti itu. Hari ini udah ada yang keluar Pak. Gimana Pak? Silakan Bu. Hari ini hasil aksi nyata ada yang sudah keluar Pak. Sudah keluar berarti alhamdulillah. Ya pasti insya Allah keluar bulan ini karena masih proses. Iya. Gimana? Baik. Oh ya, benar tadi saya dapat informasi juga Mas dari rekan-rekan di Kombel bahwa hari ini ya silakan. Sebentar Mas. Silakan. Sebentar Mas. Baik Bapak Ibu, sementara Mas Indra ada kegiatan ya. Silakan Bapak Ibu dicek link absennya sudah saya kirim di kolom chat. Silakan diisi. Kalau Bapak Ibu ada kendala saat mengisinya, tidak apa-apa dijawab di chat saya ya. Silakan Mas Indra. Tadi saya mute, saya matikan suaranya. Silakan. Oh ya, mohon maaf tadi saya ada rekan saya ini ada yang antar takjil ya?
Enggak, ini kan lab komputer mau dikunci, tadi nitip Oh kuncinya. iya mau silakan Mas. Gimana Mas? Ya, ini juga apa ya pertanyaan juga memang Mas dari kawan-kawan di Kombel tadi bahwa sudah ada sertifikat yang divalidasi hari ini dan sudah ada banyak juga. Mungkin sepertinya itu ya Mas ya untuk pertanyaan saya kira sudah terjawab semua dan semua peserta kita juga sudah ini ya sudah tidak ada yang resen lagi. Mungkin silakan Mas Indra jika ingin menyampaikan closing statement-nya, silakan Mas. Baik, Bapak Ibu, di dalam pembuatan aksi nyata ini tentunya kita berpikir positif saja. Memang banyak sekali Bapak Ibu yang mengeluh kita sebagai guru sudah dituntut mengajar, mendidik, ya masih aja membuat aksi nyata, ini itu dan sebagainya, harus mengikuti seminar, webinar dan sebagainya. Kita ambil saja Bapak Ibu. Karena memang kita seorang guru kita tidak belajar hanya sampai di sini, kita terus belajar dan belajar. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, murid-murid kita pasti lebih hebat Bapak Ibu, ya, lebih hebat, lebih canggih, apalagi dengan teknologi yang sekarang ini, ya. Oleh karena itu, ya kita tetap harus meng-up diri kita, meng-upgrade kita, yang tetap belajar. Ya ini salah satunya adalah di webinar ini. Terus yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mau membuat aksi nyata, tadi lihat dulu panduannya, disinkronkan dulu, baru kita membuat aksi nyata tersebut. Ya, yang terpenting ketika membuat aksi nyata adalah tadi bolehlah kita ada pendahuluan, kasih materi dan sebagainya. Tapi yang sangat penting adalah dokumentasinya itu yang penting. Dokumentasi kemudian umpan balik. Nah, antar dokumentasi dan umpan balik harus selaras, harus sinkron. Jangan sampai umpan baliknya dokumentasinya kepada guru-guru, sosialisasinya, tapi umpan baliknya adalah siswa kita atau orang tua dan sebagainya, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, sukses buat Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya, akhir ya mungkin mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati para Bapak Ibu semuanya. Selama saya memberikan materi, mohon maaf sekali. Akhir kata, mungkin nanti kita bisa bertemu di lain waktu di virtual lainnya Bapak Ibu. Akhir kalam, terima kasih, sukses buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita hari ini, Mas Indra Permana SPDGR, sahabat saya, seorang guru penggerak, Ketua Komunitas Belajar Guru Inovator Indonesia yang telah malang melintang dalam pembuatan aksi nyata di PMM. Tentu saja di sini saya selaku penggerak Komunitas Belajar Guru Progresif Indonesia sangat berterima kasih kepada Mas Indra sampai sore hari ini masih setia bersama kita. Dan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin diskusi dengan Mas Indra, nanti saya akan coba izin untuk kita bisa diberikan akses, apakah melalui WA dan lain sebagainya. Bapak Ibu sih, ya silakan Bapak Ibu dikirim, nggak usah Bapak Ibu dikirim ininya ya, screenshotnya lagi ke grup dari kolom chat. Cukup diisi saja Bapak Ibu, cukup diisi saja absennya. Kalau ada kendala hubungi saya. Kami buka sampai 16.30 hanya untuk peserta yang ada di Zoom. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Indra Permana SPDGR. Dengan ini sekarang pukul 15.58 dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup kegiatan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Kami akan mengirimkan rekaman YouTube-nya di grup WA kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, juga nanti materinya Mas Indra tolong di-share juga kepada saya PDF-nya ya, supaya kita share. Demikian, terima kasih. Silakan live Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada yang kesulitan untuk ngambil absen, silakan dilihat di kolom chat ya. Mas ya. Ya, silakan Mas Indra. Terima kasih banyak.